Nah, ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, qala akhbarana Abdullah ibnu Muhammad ibn Abdurrahman, telah mengabari kami Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, qala haddatsana Abdul Wahhab an Ayyub, telah berkata kepada kami Abdul Wahhab dari Ayyub, an Yahya ibn Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir. Ini rawinya rawi Bukhari juga rawi Muslim, Yahya bin Abi Katsir. Ya. An ibni Abi Qatadah, dari ibnu Abi Qatadah, an abihi, dari bapaknya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayatanaffasa fil ina'i, melarang untuk bernafas ketika minum di air, di wadah ketika kita minum. Wa ayyamassa dzakaruhu biyaminihi, dan melarang seorang itu untuk menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya. Wa yastatiba biyaminih, dan melarang untuk istinja dengan tangan kanan. Nah, ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di sini juga di hadis nomor 49 kita akan lihat dan kita akan baca, kemudian baru kita simpulkan berdasarkan penjelasan para ulama. Qala akhbarana Amr ibn Ali wa Syu'aib ibn Yusuf. Ya, telah mengabari kami Amr bin Ali dan Syu'aib bin Yusuf. Wal lafdhu lahu, dan ini lafaz miliknya. An Abdurrahman bin Mahdi, dan Abdurrahman bin Mahdi. Ini satu tabaqah dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Orang yang memberikan saran pada Imam Syafi'i untuk menuliskan tentang usul fiqih. Ya, Abdurrahman bin Mahdi, imam fil hadis, masyaallah. An Sufyan, dari Sufyan, ya, an Mansur, dari Mansur, wal A'mash, dan dari Al-A'mash. Siapa Al-A'mash? Sulaiman bin Mihran, thiqatun mudallis, ya, madarul isnad juga, ya, seperti itu. An Ibrahim, dari Ibrahim, an Abdurrahman bin Yazid, dari Abdurrahman bin Yazid, an Salman, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala al-musyrikun, berkata orang-orang musyrik, inna lanara sahibakum yu'allimukumul khira'ah, sesungguhnya kami melihat sahabat kalian yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kalian tentang khira'ah, yaitu tata cara istinja setelah buang air, baik kecil maupun besar. Qal ajal, maka Salman menjawab ajal, tentu. Nahana ay yastanji'a ahaduna biyaminih, ya, beliau melarang kami untuk istinja dengan tangan kanan. Wa yastaqbilal qiblah, dan melarang kami untuk menghadap qiblat. Wa qala la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar, beliau bersabda, jangan salah seorang di antara kalian itu istinja kurang dari berapa? 3 batu. Atau dimaknai oleh ada beberapa ulama yang memaknai adalah selain dari 3 batu. Oke. Nah, ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata As-Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan nahana ay yastanji'a ahaduna bi yaminihi wa yastaqbilal qiblah wa qala la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Ini berkata Az-Zarkashi dalam At-Takhrij. Beliau mengatakan waqa'a Ibnu Hazm fi hadzal hadits hamman, terjadi atau telah ditetapkan oleh Ibnu Hazm tentang hadis ini, dan begitu pula Hamman. Ya. Yang pertama adalah bahwa Ibnu Hazm rahimahullah taala menjadikan dia sebagai hukum syar'i, dalam artian menetapkan larangan sebagaimana di hadis secara literally. Ya, larangan tersebut tentunya masuk kategori tahrim menurut Ibnu Hazm. Dan kita tahu bahwa Ibnu Hazm bagaimana? Ya, memiliki keyakinan atau bagaimana madhabnya Zahiriyah, ya, literally. Akan tetapi tidak sampai kepada bentuk haram kecuali ada perincian-perinciannya. Nah, ya. Nah, ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waqad rawahu Sufyan Ats-Tsauri wa ghairuhu, dan sungguh Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dan selainnya, aw yastaqbilal qiblah, atau menghadap kiblat. Nah, kalau misalkan atau menghadap kiblat di sini, yaitu dengan diatofkan, ya, seperti itu, maka ikhwah fillah nanti akan maknanya berbeda. Atau menghadap kiblat di sini maksudnya adalah istinjanya, ataukah apa? Ataukah ketika qada hajatnya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pendapat para ulama di sini, ya.
Atsani, yang kedua, annahu dhahaba ila annahu la tajuzu ziyadah ala thalathati ahjarin liqaulihi la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Sebagian Zahiriyah ya, dan juga beberapa pendapat yang lainnya ya, tentunya di sini yang diceritakan Ibnu Hazm yaitu dari kalangan Zahiriyah, itu meyakini, memahami bahwasanya tidak boleh adanya tambahan atas 3 batu. Karena kalimat Nabi la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Ya, biduni di sini dimaknai oleh mereka, menurut mereka, lianna duna, kata duna di sini itu tusta'malu fi kalamil Arab bimakna aqal. Ya, atau bimakna ghair. Dipakai di kalam Arab itu dengan makna aqal, lebih sedikit atau kurang dari, atau bimakna ghair, atau dengan makna ghair, yaitu selain. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wattakhadhu min dunillah, dan mereka mengambil selain daripada Allah. Berarti di sini maknanya ghair, kan begitu? Kalimat duna di sini. Nah, berarti kalimat duna itu ikhwafillah, menurut Ibnu Hazm, di hadis ini pun bukan hanya dimaknai kurang dari, tapi dimaknai selain. Oh, berarti menurut Ibnu Hazm, kurang dari 3 enggak boleh, lebih dari 3 pun enggak boleh, harus tepat 3. Ini madhabnya Ibnu Hazm, yaitu madhab Zahiriyah. Bisa dipahami? Ya. Kemudian itu dibantah oleh Ibnu Tubruzan. Beliau mengatakan wa hadza khata'un 'ala al-lughah, yang seperti ini khata' menurut bahasa. Ya, fa innal 'adada innama wudi'a li bayanin ma huwa aqall. Ya, ma yujzi'u fil istinja kama anna khamsan minal ibli aw khamsa awaqin aqallu ma yajibu fihi az-zakah minal ibli wal waraq. Nah, ikhwafillah sekalian, kata Ibnu Tubruzan, beliau mengatakan ya, itu keliru yang seperti itu berdasarkan bahasa. Karena jumlah di sini yang disebutkan di hadis ikhwafillah hanyalah diletakkan untuk menjelaskan kurang dari, ya, menjelaskan kurang dari, seperti itu dalam masalah istinja. Jadi jangan sampai kurang dari, sebagaimana penggunaan kata 5 khams 5 pada nisab daripada ibil, yaitu apa ibil? Unta. Ya, unta kan nisabnya 5. Ada 5 unta keluar 1 kambing misalkan, ya kan? Nisabnya seperti itu, ya, zakatnya misalkan demikian. Nah, pada nisab zakat 5, apakah kemudian yang 5 tersebut dimaknai kalau lebih dari 5 jadi tetap enggak boleh, dalam artian enggak keluar zakatnya? Kan tentu bukan demikian cara memahaminya. Tetap saja justru kalau lebih dari 5 tetap kena zakat, bahkan lebih kena zakatnya. Paham tidak? Oh, berarti di sini kalau kita lihat hitung-hitungan seperti ini, menurut beliau, fala yastaqimu ayyakuna duna huna bimakna ghair li fasadihi bil ijma'. Maka tidak tetaplah, tidak pastilah kalimat duna di sini dimaknai dengan ghair. Bahkan berdasarkan ijma' keliru memahaminya kalau dengan ghair. Oke? Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarid biha fil haditsil awal illa makna aqal. Akan tapi Nabi SAW itu ya tidak menyebutkan sama sekali kecuali dengan aqal. Karena kita lihat ikhwafillah di hadis-hadis yang lain, Nabi melarang kurang dari. Tapi tidak pernah ada hadis yang menyebutkan Nabi melarang lebih dari. Paham ya? Harus ada harus ada apa? Harus ada indikasi di sana. Kalau misalkan nggak ada indikasi bahwa lebih dari terlarang, ya berarti pada asalnya lebih dari malah boleh. Faham? Sehingga menurut Ibnu Tubruzan, ikhwafillah sekalian, yang dimaksud itu bukan ghair pada di sini, tapi yang dimaksud adalah aqal, kurang dari. Yang tidak boleh itu. Berarti lebih dari 3 asalkan ganjil itu tidak masalah. Faham? Nah, inilah yang difahami jumhur, mayoritas ulama. Ya, demikian. Barakallahu fikum.
Kemudian selanjutnya wa yastaqbilal qiblah, dan menghadap kiblat. Zahirnya memang adalah kondisi istinja juga sama katanya. Sebagian ulama memahami kondisi istinja juga bukan hanya ketika qada hajat, bukan hanya ketika apa? Qada hajat. Apa qada hajat itu? Buang hajat. Kan ada larangan tuh kita menghadap kiblat ketika buang hajat, begitu pula membelakanginya. Nah, di sini ikhwafillah disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama, bukan hanya qada hajat, tapi juga ketika istinjanya juga dilarang untuk menghadap kiblat, difahami dengan zahirnya. Akan tetapi kalau kita perhatikan riwayat sebelumnya, ya, lakin riwayat as-sabiqah sarihah anna al-murad al-istiqbal hala qada'il hajah wal hadits wahid. Jadi kalau kita perhatikan riwayat sebelumnya sangat terang benderang, jelas sekali bahwasanya yang dimaksud adalah larangan menghadap kiblat itu hala qada'il hajah, ketika kondisi qada hajat, bukan ketika istinja. Jadi ketika istinja mah tidak masalah kita menghadap kemana saja, tapi ketika qada hajat itu kita dilarang untuk menghadap kiblat. Ya, demikian. Ya. Nah, ikhwafillah sekalian, akan tetapi ya, ini memang yang membolehkan adalah kebanyakan dari sebagian ulama itu membolehkan untuk menghadap kiblat ketika istinja. Ya, demikian. Karena beliau mengatakan, mereka mengatakan al-qiyasu fasid li dhuhuril farqi. Ya, kiasnya fasid apa yang dilakukan oleh sebagian ulama tersebut. Akan tetapi sebagian ulama, ya, wa qasa ba'dhum wa mana'u fil halatain wallahu ta'ala alam. Tadi sebagaimana saya sebutkan di awal, sebagian ulama mengkiaskan sehingga bagi mereka ikhwafillah melarang ketika istinja pun melarang, ya, dilarang oleh mereka untuk menghadap kiblat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ada dua pendapat ulama di sini. Istinja itu menurut mereka tetap sama, tidak boleh menghadap kiblat sebagian mereka. Sebagian lagi mengatakan kalau istinja mah boleh. Karena yang dilarang itu adalah ketika qada hajat, yaitu buang hajat. Ya. Oke. Demikian penjelasan tentang hadis. Jadi wallahu ta'ala alam bisawab.